Assalamualaikum, halo Sobat Laboratorium. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang eritrosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, apa sih penyebab eritrosit kita rendah? Penyebabnya mungkin pertama kita kekurangan nutrisi. Mungkin kita kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Nah, yang dapat menyebabkan kita nih anemia. Yang kedua, gangguan sumsum tulang. Nah, mungkin penyakit yang mempengaruhi produksi sel darah merah di sumsum tulang ya seperti leukemia, limfoma, atau mieloma yang dapat menyebabkan anemia. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan yang berat atau kronis seperti pendarahan menstruasi yang berat, luka atau penyakit yang menyebabkan pendarahan seperti penyakit radang usus yang dapat menyebabkan anemia. Yang keempat, kerusakan sel darah merah. Mungkin ada beberapa kondisi seperti hemolisis, transfusi darah yang tidak cocok, atau penyakit autoimun seperti lupus atau artritis reumatoid yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah merah yang sudah ada, yang dapat menyebabkan anemia. Yang kelima, kondisi penyakit. Mungkin beberapa kondisi medis seperti gagal ginjal, penyakit hati, atau kanker yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah yang dapat menyebabkan anemia. Yang keenam, obat-obatan. Beberapa obat seperti kemoterapi atau antibiotik tertentu dapat mempengaruhi produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia. Nah, lalu kemudian bagaimana sih kalau terjadi eritrosit tinggi? Pertama, mungkin karena eritrosit tinggi dalam darah disebut itu polycythemia. Polycythemia itu dapat terjadi karena produksi eritrosit yang berlebihan di sumsum tulang atau karena eritrosit yang sudah ada lebih tahan lama dari biasanya sehingga jumlahnya terakumulasi dalam darah. Nah, apa sih penyebab polycythemia? Polycythemia vera. Ini adalah jenis polycythemia yang paling umum, di mana sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah merah. Kedua, kondisi pernapasan. Seperti kondisi penyakit paru, obstruktif kronik, obstruksi saluran napas, atau hipoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam darah, yang dapat menyebabkan polycythemia sebagai respon dari tubuh untuk meningkatkan jumlah oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Yang ketiga, kondisi jantung. Beberapa kondisi jantung seperti gagal jantung kongestif atau kelainan katup jantung dapat menyebabkan polycythemia karena tubuh membutuhkan lebih banyak sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Yang keempat, kondisi ginjal. Beberapa kondisi ginjal seperti tumor atau polikistik ginjal dapat mempengaruhi produksi hormon yang mengatur jumlah sel darah merah dalam darah, sehingga polycythemia dapat menyebabkan risiko pembekuan darah yang lebih tinggi sehingga menyebabkan stroke, serangan jantung, atau gagal jantung. Oleh karena itu, pengobatan polycythemia ditujukan untuk mengurangi jumlah sel darah merah dalam darah. Contoh seperti dengan transfusi darah, terapi pengencer darah, atau pengobatan untuk kondisi penyakit yang mendasar.
Nah, sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter jika terdapat gejala polisitemia atau hasil tes darah yang menunjukkan jumlah sel darah merah kalian yang tinggi. Jadi teman-teman, jika kalian ingin tahu kondisi eritrosit kalian tinggi kah atau rendah kah, langsung aja cek ke laboratorium kalian yang terdekat. Nah, dan langsung konsultasi ke dokter kalau eritrosit kalian tinggi ataupun rendah. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu penjelasan dari saya tentang eritrosit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share-nya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.